Ya. Jadi kita untuk mengukur pertama ini kita mengukur ini frekuensi dari osiloskop. Jadi kita hubungin ke ground. Nah, terlihat kan kalau frekuensi osiloskop itu pada 1000 kHz dan juga diodanya 1 milisecond. Terus amplitudo PPP-nya tadi 52. Nah, kalau untuk amplitudo PPP DC itu sama dengan yang ada di AC karena ya tegangan tertinggi itu 52. Nah, untuk periode DC itu sama frekuensi DC itu dia nggak ada atau yang tidak ada karena DC itu kan dia nggak balik terus kita aja linear. Jadi lanjut percobaan ke selanjutnya yaitu mengamati dan mengamati frekuensi. Nah, pertama kita hubungkan channel 1 dari frekuensi generator dengan osiloskop. Selanjutnya kita lihat kan tadi yang diminta itu yang pada frekuensi generator 1000 berapa yang keluar di osiloskopnya. Nah, ini untuk yang gelombang sinus kita dapatnya di berapa hertz nih? Nah, dapatnya 1,001 kHz untuk gelombang sinus. Nah, selanjutnya untuk gelombang yang gigi gergaji. Ini yang channel 2 ya. Oke, kita buat channel 1 dulu, gigi gergaji. Nah, untuk gelombang gigi gergaji. Nah, kita lihat lagi berapa frekuensi yang didapat dari gelombang gigi gergaji. Nah, frekuensi yang dapat itu 1,003 kHz. Nah, selanjutnya kita ke fungsi yang bentuknya pulsa. Nah, atau pulse. Kita balik lagi, kan tadi masih 1000 ya. Measure. Nah, lihat kan pulsa saja kalau nggak kita run atau stop frekuensinya tetap di 1000. Berarti yang lebih mendekati untuk pengukuran itu adalah gelombang pulsa. Nah, menjelaskan tentang membandingkan frekuensi dengan cara Lissajous. Jadi kita di sini membutuhkan dua input, jadi channel 1 sama channel 2. Nah, kita input channel 1 sama channel 2. Nah, terus sesuai percobaan kita kan yang diminta tadi gelombang sinus. Nah, percobaan pertama itu tadi kita di 1000 kHz sama 1000 kHz kan. Nah, kita ubah dulu frekuensinya ke 1000 kHz. Channel 2 juga 1000. Nah, sudah diubah. Nah, begini. Lalu kita ingin melihat grafiknya dalam bentuk Lissajous kan, dalam bentuk display, dalam bentuk XY. Nah, kita atur dia ke tengah-tengah. Nah, begini kira-kira gambar bentuk Lissajous-nya kalau untuk frekuensi 1:1. Nah, lanjut ke yang 1:2. Itu kan berarti channel 2 nya aja yang kita ubah ke 2002 kHz. Nah, gini bentuk Lissajous-nya. Seterusnya 1:3, Lissajous-nya begini. Nah, terus kalau kan yang tadi yang sebaliknya juga 2:1 gini, 3:1 begini Lissajous-nya. Terus dan seterusnya untuk perbandingan Lissajous selanjutnya. Dan saya mau menunjukkan pasangan Di sini kami akan melakukan pengukuran daya dengan menggunakan lampu seri. Jadi di sini pertama kita sudah ada rangkaiannya untuk rangkaian lampu seri. Oke. Jadi di sini kita akan mengukur untuk satu lampu saja. Jadi pertama kita mempunyai rangkaian yang dihubungkan pada supply sebesar 2,5 volt. Dan kemudian
dibentuk rangkaian seri yang mana menghubungkan pada lampu serinya cuma satu saja. Dan untuk mengukur daya pada beban lampu pada seri, pertama kita lihat dulu berapa besar arus yang kita lihat di sini. Di sini terdapat arus sekitar 310 mA, dan kemudian kita akan dengan tegangan yang dapat sekitar 2,5 volt dan arus total sekitar 310 mA. Itu kita bisa menghitung untuk daya terhitung dalam satuan watt, di mana 310 mA kita kalikan dengan 2,5 volt. Nah, kemudian untuk mengukur daya terukurnya, kita bisa melihat dari lampunya. Jadi di lampu sini dia ada indikatornya, yang mana 2,5 volt sampai 0,3 ampere. Nah, kemudian dari situ kita bisa lakukan untuk daya terukur perhitungannya dengan cara 2,5 dikali 0,3 dan berapa banyak beban lampunya yang ada di lampu tersebut. Kalau misalkan 1 dikali 1, kalau ada 2 lampu dikali 2 dan seterusnya. Dan di situ kita bisa mendapatkan daya terukur dengan dalam satuan watt, dan kita bisa bandingkan daya terukur dan daya terhitung. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya ini kita bakal mengukur daya pada dua lampu. Nah, ini kita ubah dulu nih tegangannya menjadi sebesar 5 volt. Dikarenakan dua lampu ini memiliki indikator per lampunya itu 2,5 volt, sehingga kalau dua lampu itu sama dengan 5 volt. Nah, di sini kita susun dulu pada rangkaian untuk arus totalnya. Kita sambungkan pada arus sebesar 500 mA. Lalu kita mulai menyambungkan juga kabel-kabel pada lampu-lampunya secara seri. Di sini. Nah, selanjutnya ini kita bakal menentukan dulu daya dari masing-masing lampu. Dari masing-masing lampu ini berdasarkan dari nilai tegangan dan juga arus yang kita dapatkan, kita kalikan sehingga menghasilkan masing-masing lampu sebesar 1,5 watt. Dan juga kalau berdasarkan daya terukurnya dari yang kita ketahui dari masing-masing lampu itu sebesar 1,577 watt. Sekian untuk yang dua lampu. Nah, terus selanjutnya untuk yang tiga lampu berdasarkan indikator yang kita ketahui itu 3 lampu per lampunya itu 2,5 volt, sehingga jika dikali 3 itu sebesar 7,5 volt. Nah, dari sana sudah bakal kita tentukan dulu tegangannya itu sebesar 7,5 volt sehingga lampunya dapat menyala. Lalu seperti sebelumnya kita sambungkan juga arus total itu sebesar 500 mA, sehingga dari nilai-nilai yang telah kita dapatkan sebelumnya itu kita kalikan dari tegangan kali dengan arus menghasilkan sebesar 2,25 watt. Itu dari daya terhitung. Sedangkan dari daya terukur yang seharus yang kita dapatkan itu sebesar 2,337 watt. Sekian itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 21 dengan nama Muhammad Iqbal, NIM 24951007. Sudah saya Muhammad Yusuf dengan perwakilan di kelompok 19 dengan NIM 24192013. Nah, jadi di sini kita akan melakukan percobaan, yaitu pengukuran daya beban lampu secara paralel. Nah, yang pertama kita di sini menggunakan 3 bola lampu yang dimana tegangannya kita menggunakan 2,5 volt. Lalu kita rancang resistornya secara paralel terhadap 3 buah bola lampunya, dan kita menggunakan ampere meter 0 sampai 5 ampere. Nah, di sini yang terbaca ampere meternya yaitu sekitar 0,9 ampere. Lalu bola lampunya menyala seperti ini. Nah, dari hasil yang telah dihitung, daya terukurnya yaitu sekitar 2,25 watt. Nah, sekian. Selanjutnya 2 bola lampu. Nah, susunannya kita Nah, untuk selanjutnya itu untuk tegangan kita atur pada 2 bola lampu. Tegangan itu masih sama karena susunannya itu paralel. Nah, untuk ampere meter masih sama juga 0 sampai 5 ampere, sehingga tersusunlah seperti ini secara paralel. Nah, untuk nilai-nilai ini dihasilkan dari mencari nilai daya itu sebesar tegangan dikali arus sebesar 1,5 watt.
Sama juga untuk yang pada 1 bulan itu Susunannya. susunannya masih sama juga. Ini secara paralel. Ini paralel juga. Tegangannya masih sama karena paralel, sehingga menghasilkan juga sebesar 0,75 watt.